perkembangan zamannya seperti apa, mungkin Bung Alfred mungkin. Ini topiknya berat sekali. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Espora ini. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu terhebat, tamu yang sangat spesial sekali, Bung Alfredo, anak ibu kota. Siap. Anak ibu kota, selamat datang di Jogja. Terima kasih sudah mampir ke sini, dan Kamaros, terima kasih sudah menyempatkan waktu yang kedua kalinya. Baik, mungkin kita ngobrol santai saja ya, jangan yang apa namanya kritis nanti di tempat lain, jangan di sini. Nanti dikontrol aja. Nanti yang teman-teman saja ya, kita ya kemarin lah istilahnya ya, sudah lama berpisah dan kita kumpul kembali di. Tapi saya pikir ya kita berbagi cerita, canda tawa saja. Saya pikir itu. Bung Alfred, perkenalkan diri dulu. Kalau Bung Baros sudah ya, sudah teman-teman sudah. Tapi tidak apa-apa, singkat lagi untuk ini, perkenalkan aja tidak apa-apa. Terima kasih Bung Pasko. Ini yang mau diperkenalkan apa aja nih? Nama pasangan. Baik. Dulu di Jogja, bagaimana apa namanya untuk ya kita mungkin awal kenal dari mana sampai. Oke, terima kasih. Sedikit perkenalan dari saya. Saya Alfred Nabal, dan Jogja itu menjadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari saya sebenarnya. 2012 saya di Jogja sampai 2016 mengenyam pendidikan S1 saya di Jogja sini. Kemudian kan ketemu dengan bapak berdua yang super hebat. Super hebat. Dan ya, apa yang menjadi diri saya saat ini itu tentu tidak terlepas dari Jogja dan orang-orang yang saya temui, orang-orang yang ya banyak saya belajar dari teman-teman berdua sehingga menjadi seperti saya yang sekarang gitu. Di Jogja itu adalah rumah kedua bagi saya. Dan rumah pertama tentu saja rumah orang tua ya. Oke, lalu 2017 sampai 2022 saat ini saya di Jakarta. Selain bekerja juga aktif di organisasi dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia S2. Dan puji Tuhan 25 Februari nanti saya akan diwisudai sebagai Magister Sains. Baik, Magister Sains. Itu kurang lebih perkenalan dari saya. Yang satunya tadi belum ya? Nama pasangannya itu nanti. Oh ya, kalau pasangan lagi dalam proses. Kita doakan saja supaya amin supaya segera mendapatkan hasil. Baik, terima kasih Bung Alfred. Apa namanya dari perkenalan singkat. Jadi Bung Alfred bukan calon lagi ya, tapi sudah apa namanya, magister apa dulu? Magister Sains ya. Dulu S1 di S1 saya di Atmajaya Jogja, itu teknik sipil. Kalau S2-nya itu saya mengambil studi perkotaan, jadi urban studies, yang memang dikhususkan untuk membahas tentang dinamika perkotaan dari berbagai sudut pandang. Di sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, kita membahas bagaimana kota itu dari perspektif itu gitu. Pendekatannya lebih luas gitu. Iya. Kalau S1 apa namanya? Tata kota ya, tata kota. Apanya? S1 teknik sipil. Oh, teknik sipil. Luar biasa. Mungkin abang yang super hebat ini perkenalan singkat. Oh iya. Sebetulnya teman-teman sudah tahu nama saya pada perkenalan pertama tadi. Kemarin ya podcast saya pertama hadir di banyak subscriber baru juga tahu. Mereka belum tahu. Ya, nama saya Baros. Saya di Jogja sudah sejak 2010. Dulu pernah kuliah kesehatan masyarakat ya di Unrio, tapi tidak sampai selesai
Nah, setelah itu saya lanjut lagi kuliah di Universitas Widya Mataram, ambil jurusan hukum. Sekarang sudah memasuki semester 6 sambil kerja juga di Jogja. Dulu sempat gagal kuliah itu karena memang sibuk demo ya. Iya. Jadi lihat yang selalu bikin Teman-teman boleh berorganisasi tapi jangan lupa tugas utama kerjaan. Untuk pasangan sekarang masih sendiri. Ya. Kita fokus untuk bagaimana mempersiapkan diri ya menuju masa depan, karena pasangan itu bagi saya suatu hal sangat penting sih, tapi belum penting untuk sekarang. Iya. Yang lebih penting kalau sendiri. Atau jangan-jangan di PHP-in mulu sama cewek. Makanya belum dapat. Sepertinya bukan PHP, kita tidak fokus. Iya. Karena kan namanya laki-laki itu kan kebanyakan laki-laki gerakan itu kan memasang jaring di mana-mana, memasang jala. Iya. Nanti siapa tahu dapat satu yang terbaik langsung ditarik dia. Ya, seperti itu. Di berapa 12 tahun ini belum dapat juga ya. Dapat lah, masa. Baik, kita coba menikmati hawa Jogja yang lagi dingin kalau tidak salah. Dia ini hujan terus nih. Bagaimana Jakarta? Hujan? Jakarta hujan, tapi bedanya hujannya Jogja itu romantis. Ya. Jakarta itu penuh dengan tekanan. Romantis. Baik, Bung Alf, seperti aktivitas hari ini apa? Belakangan ini. Oh ya. Jadi saya sekarang ini kan baru menyelesaikan pendidikan saya yang kedua, dan rencana setelah ini saya akan balik, akan ya mencoba melakukan ya apa yang bisa dilakukan di daerah di tempat saya berasal, itu akan coba dilakukan seperti itu. Ya, yang penting refleksi saya sebagai anak muda gitu kan. Ya. Kita selesai pendidikan, ya ada hal yang bisa kita buat gitu di daerah. Kalau saya selalu mendasarkan tiga poin penting ya dalam hidup saya gitu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menghidupi perut atau diri sendiri gitu kan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa berkontribusi bagi sesama. Dan yang ketiga yang menopang dua hal ini itu adalah bagaimana pengetahuan itu bisa menyokong, yang pertama tadi bisa mengisi perut kita sendiri, dan yang kedua itu adalah bisa memberi manfaat untuk orang lain seperti itu. Soal bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan itu tiga prinsip saya itu, nah, itu nanti akan kita lihat ke depannya. Seperti itu kurang lebih Bung Pas. Kira-kira berapa lama di Jogja? Di Jogja saya akan balik lagi ke Jakarta akhir pekan ini, kemudian flight ke Labuan Bajo. Ya, kemudian ya bisa mulai untuk berkarya di sana seperti itu. Ya, saya masih ingat itu istilahnya Bung Alfred tadi malam menjadi ikan besar di kolam kecil ya. Apa itu? Menjadi ikan besar di kolam kecil, kolam kecil. Ya itu hanya itu hanya slogan untuk ini memotivasi diri sendiri. Mungkin saya mulai dari Bung Alfred untuk Siap. Jadi mungkin ide-ide ini mungkin muncul begini, jadi saya coba sebentar begitu. Ide-ide muncul karena berkat Bapak ini. Saya mau kasih tahu jujur, karena dia yang saran ke saya untuk baca buku Renal Kesali. Oke. Masih ingat ya? Ya, tentang disruption. Disruption. Jadi untuk gini juga ya, saya mau Bung Alfred mungkin bahas sebentar tentang bagaimana tantangan zaman gitu, bagaimana generasi muda harus menyikapi situasi hari ini, perkembangan zamannya seperti apa. Mungkin Bung Alfred Ini topiknya berat sekali. mungkin ya sebentar lah Mungkin saya ini ya coba untuk berikan penjelasan secara singkat, sederhana, mudah-mudahan bisa. Poin pentingnya adalah kita ini sekarang kan sudah masuk dalam era teknologi informasi, gitu kan. Yeah. Jadi dengan kehadiran teknologi informasi itu mengubah banyak hal, mengubah banyak kebiasaan kita, gitu kan. Dan bukan hanya di satu bidang, tapi hampir semua bidang gitu, hampir semua bidang. Dan satu hal yang menjadi refleksi saya terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi informasi ini itu mengubah
bagaimana lingkungan saya dan kita semua sebenarnya yang hadir di sini, kita berada di dalam organisasi gerakan gitu kan. Dan dengan kemunculan teknologi informasi yang sedemikian pesat ini, itu kemudian kita coba untuk merefleksikan kembali dinamika organisasi gerakan kita seperti itu. Dan kita akui bahwa kita berada dalam suatu lingkungan yang lingkungan organisasi yang kita adalah anak-anak yang diwariskan gitu kan dalam sebuah organisasi yang sudah mapan gitu. Dan tentu untuk mengubah bagaimana kebiasaan berorganisasi dikaitkan dengan teknologi informasi itu sangat sulit. Dan tadi Bung Pasu sempat menyebut tentang buku Disruption-nya Renal Kasali. Jadi buku Renal Kasali itu memang bicara tentang disruption dari perspektif bisnis ya. Tapi kemudian saya coba untuk menyimpulkan itu dalam perspektif dunia gerakan kita gitu kan. Bahwa kita saat ini perlu berdamai dengan nama teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini itu bisa kita manfaatkan sebagai medium yang sangat baik itu untuk terlibat dalam dunia-dunia gerakan, dunia-dunia pembinaan dan perjuangan ya kalau di PMKRI gitu. Makanya waktu itu saya dengan Bung Pasko itu kan kita sempat komunikasi, saya bilang baca bukunya Renal Kasali kita akan berpikir tentang bagaimana kita bisa mengubah lingkungan kita dalam hal ini organisasi gerakan. Dan ya Bung Pasko membuat podcast ini saya kira itu menjadi hasil permenungan Bung Pasko berkaitan dengan itu ya. Bagaimana dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini itu kita bisa memberikan sesuatu kepada khalayak gitu. Kita bisa menjadikan teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai sarana yang sangat baik untuk kita memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita di organisasi, apa yang menjadi keyakinan kita untuk memberikan sesuatu kepada kehidupan publik yang lebih baik seperti itu. Itu kurang lebih refleksi saya terkait dengan bagaimana teknologi informasi, disruption dan dunia gerakan kita gitu. Itu kurang lebih secara umum gitu. Ya. Baik, terima kasih Bung Alfred. Jadi itu ya, itu refleksi singkat dari Bung Alfred. Jadi memang podcast ini saya lihat ya dari refleksi saya sendiri ya, saya lihat ibaratnya kita coba pindahkan panggung orasi itu di seperti ini, di tempat-tempat seperti ini. Bagaimana kita memenangkan wacana, bagaimana kita membesarkan wacana. Saya pikir sekarang ya era digital ya mau tidak mau kita harus bertransformasi ya, kita harus pindah ke sini ya. Salah satunya ini untuk bisa untuk mungkin menyalurkan keresahan kita menjadi media untuk kita bisa sampaikan opini dan keresahan kita di era digital ini. Saya pikir itu mungkin Pak Maras apa mau diceritakan persoalannya? Kalau ini ya saya tidak. Jadi soal teknologi informasi ya. Jadi kalau dari saya teknologi informasi ini sebenarnya sesuatu yang diperbaharui sih, alat komunikasi yang diperbaharui. Dulu misalnya lewat surat, kirimnya lewat burung. Terus apa nih? Diperjala. Terus biasanya setelah itu lewat lewat dulu ada saluran telepon yang pakai telepon yang pakai wartel. Ya, telepon komunikasi, terus HP, terus pelan-pelan masuk ke yang sekarang lebih cepat lagi ya, internet itu. Jadi menurut saya itu adalah alat sih. Tapi yang paling penting bagaimana kita punya gagasan. Yang paling dasar yang harus dipegang oleh anak muda adalah kita semua harus punya gagasan. Nah, setelah gagasan kita ada, lalu kita menggunakan alat ini yang dinamakan dengan teknologi informasi dengan bijak. Jangan sampai teknologi informasi yang menguasai gagasan kita. Kira-kira seperti itu sih dapat saya soal teknologi informasi, bagaimana anak muda menggunakan teknologi informasi ini. Soalnya ya istilahnya dibilang budak teknologi aja sampai dia terjadi. Coba kita lihat bagaimana sekarang anak-anak itu misalnya
di kos-kosan lah ya, di Iya. kontrakan atau dimanapun itu mereka setiap saat itu kok main game saja, Iya. dan gamenya tidak menghasilkan. Saya sepakat ketika mereka bermain game tapi menghasilkan, tapi ini menghabiskan waktu hanya untuk main game. Menghasilkan apa ini? Tidak ada menghasilkan, hanya untuk Menghasilkan apa? kesenangan, tapi menurut saya itu menghabiskan waktu. Seperti itu. Dan kesenangan kadang-kadang mengganggu orang. Udah main game ribut sana. Jadi yang lain kan terganggu. Iya. Nah itu sudah menjadi budak teknologi informasi. Iya, iya. Baik, saya melihat ini ya, apa namanya, kalau generasi kita ya, mungkin teman-teman pasti merasakan itu ya. Artinya ketika kita ajak teman-teman nongkrong apa begitu kan, ya kita mungkin handphone apa begitu ya, kita mungkin tidak terlalu ini ya, kita lebih pentingkan obrolan-obrolan dibanding teman-teman yang lain ya. Artinya ketika generasi setelah kita, mereka nongkrong, kita melihat aktivitas mereka harus lebih ke individual, mereka lebih ini. Mungkin Bung Alfred mungkin kira-kira itu bagaimana melihat karakteristik perbedaan karakteristik. Ya, kalau menurut saya memang beda zaman itu beda orangnya, beda orang dan juga beda karakteristik gitu kan, Iya. beda cara-cara mereka untuk menghabiskan waktu gitu. Kalau menurut saya generasi-generasi yang sekarang itu yang seperti sampai kamu baru bermain game itu kan generasi digital native kalau sebenarnya. Sejak lahir mereka sudah dihadapkan dengan yang namanya gadget gitu. Jadi generasi gadget seperti itu. Dan terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka bermain game dan lain-lain, itu adalah cara mereka untuk menyalurkan kesenangan, untuk mengekspresikan diri dan lain-lain. Dan untuk melihat apakah itu sebuah kesalahan atau tidak, saya kira kita tidak bisa langsung pada kesimpulan seperti itu gitu ya. Artinya kita generasi yang lahir sebelum digitalisasi itu menjadi masif, tentu dunia-dunia nongkrong, ngobrol, diskusi dan lain-lain itu adalah bentuk kesenangan bagi kita, dan bagi mereka bermain game itu adalah bentuk kesenangan juga gitu. Seperti itu. Hanya mungkin kalau kita kaitkan lagi ya tadi dengan bagaimana saya coba untuk narik lagi nih ke konteks dunia pergerakan kita gitu, dalam melihat teknologi gitu kan, bahwa ya teknologi itu ya dia menjadi suatu entitas yang netral gitu. Ketika kita memanfaatkan teknologi ini dengan baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita juga memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak baik, hasilnya juga akan berdampak buruk gitu kan untuk kita gitu. Seperti itu. Nah, bagi kita organisasi gerakan itu melihat teknologi informasi ini itu sebagai sesuatu yang mampu memperbaharui cara kita gitu. Cara kita untuk memberikan dinamika dalam dunia gerakan seperti itu. Saya ambil contoh, saya adalah salah satu campaigner untuk gerakan kitabisa.com itu kan. Ya, dan saya sejak tahun 2017 itu melakukan kampanye ya sifatnya karitatif. Itu untuk penggalangan dana dalam rangka mendirikan gedung sekolah seperti itu. Waktu itu saya belum berpikir soal targetnya seperti apa. Ini lebih kepada bagaimana saya coba memanfaatkan media itu untuk gerakan karitatif itu kan. Itu dari tahun 2017 sampai 2019 itu saya berhasil mengumpulkan dana yang berhasil untuk mendirikan satu gedung sekolah gitu. Jadi bisa kita bayangkan, saya sebagai individu dengan memanfaatkan teknologi itu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan anak-anak di pedalaman untuk memiliki gedung sekolah yang baik seperti itu. Itu baru satu contoh gitu. Lalu kalau kita melihat tren-tren sekarang, itu Change.org itu kan, itu kampanye-kampanye untuk melakukan petisi gitu terhadap isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, dan itu berhasil di belahan negara, terutama di Eropa, isu-isu tentang lingkungan itu ketika Change.org bermain. Itu banyak hal yang kemudian itu menjadi perhatian pemerintah. Ada kealpaan-kealpaan dalam dinamika pembangunan mereka yang kemudian mengabaikan aspek lingkungan. Dan itu banyak sekali melalui petisi Change.org itu masyarakat dunia
itu ikut terlibat dalam memberikan opini mereka seperti itu. Itu sangat membantu sekali bagaimana kita menciptakan dunia yang lebih baik, menciptakan ya bonum komune itu kan kalau dalam ya, istilah kita gitu kan. Iya. Itu menggunakan teknologi. Nah, dan pada kondisi yang sama kita sebagai organisasi gerakan itu bagaimana menjadikan teknologi itu sebagai corong atau instrumen untuk kita bisa memenangkan wacana seperti yang disampaikan oleh Pasko. Oke. Dan terkait dengan wacana apa yang mau disampaikan, nah itu tergantung dari refleksi masing-masing kita. Tepat seperti yang disampaikan oleh Bung Baros tadi, jadi teknologi itu dia bicara tentang kecepatan ya, kecepatan untuk menyebarkan informasi. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana kedalaman substansi yang ingin kita sampaikan itu penting. Jadi selain membaca banyak buku, kemudian memperbanyak pemahaman, memperbanyak refleksi kita tentang sesuatu hal, itu sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita menguasai teknologi untuk bisa menyalurkan ide-ide yang kita hasilkan dari permenungan intelektual kita gitu, seperti itu. Itu kurang lebih pemikiran saya terkait dengan bagaimana teknologi ini memberi manfaat gitu untuk dunia gerakan organisasi. Saya lupa itu. Memang saya walaupun kita ikuti di media ya, Bung Alfred salah satu inisiator ya untuk membangun gedung sekolah dengan memanfaatkan media atau aplikasi ya untuk Kita bisa .com. Itu media fundraiser ya. Hanya sendiri ya? Ya, waktu itu sendiri. Tetapi saya menyatakan bahwa saya hanyalah seorang penyalur gitu, atau dalam artian saya hanya menyampaikan informasi. Teknologi yang bekerja untuk menyebarluaskan dan yang membantu adik-adik untuk mendapatkan gedung sekolah itu adalah semua orang yang terlibat dalam memberikan donasi nasional. Baik, saya tidak menyatakan itu sebagai sebuah keberhasilan saya, tapi itu keberhasilan kita, orang-orang yang berkenan untuk memberikan donasi seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Artinya sudah merasakan manfaat daripada itu apa yang menjadi keresahan dari kata Bung Alfred tadi bagaimana kemudian ya itu bagaimana kita menyikapi masalah-masalah umum gitu kan, masalah bersama gitu. Oh ini ada kekurangan, bagaimana selain kita punya banyak referensi seperti Bung Alfred tadi disampaikan, banyak membaca, banyak refleksi, tapi actionnya apa? Itu betul juga. Aksi nyatanya apa? Gitu. Jadi luar biasa ya, Bung Alfred sudah membuktikan bahwa teknologi itu bisa. Ya, itu satu contoh kecil dan tentu masih banyak hal yang belum berhasil dilakukan seperti itu. Tapi yang paling penting bahwa teknologi itu membantu kita sejauh kita bisa memanfaatkannya dengan baik, gitu. Seperti itu. Baik, mungkin Kak Baros melihat apa ya? Refleksi karena saya secara pribadi ya ini melihat bahwa Bung Baros ini ya berbicara dia bisa dibilang jenderal lapangan dalam soal aksi gitu, aksi massa atau gitu. Bagaimana melihat ini pergeserannya? Ini kan kehadiran teknologi ini saya pikir pasti ada tantangan tersendiri dari gerakan. Nah ini bagaimana Bung Baros coba melihat itu, terus bagaimana teman-teman di organisasi gerakan ini bersikap untuk menyikapi tantangan zaman ini? Oke, kalau menurut saya selama ini ya, yang kita lihat, yang kita alami itu teman-teman gerakan itu sudah melakukan itu, mereka sudah tanggap zaman ya, tanggap zaman terhadap perkembangan teknologi, bagaimana gagasan-gagasan teman-teman itu sudah disalurkan dengan baik melalui teknologi yang ada, teknologi informasi. Misalnya kita ambil contoh lah bagaimana gerakan Arab Spring di Timur Tengah dan Afrika Utara itu melalui gerakan teknologi. Itu menggunakan media Facebook, waktu itu Twitter, untuk bagaimana memprovokasi massa untuk melakukan aksi. Itu salah satu contoh bagaimana orang-orang gerakan itu melakukan gerakan dengan menggunakan teknologi informasi yang ada untuk melakukan aksi-aksi, memanggil massa untuk melakukan aksi di jalanan. Dan juga tadi sudah disampaikan Bung Alfred, ada beberapa petisi ya. Hampir beberapa waktu yang lalu itu saya itu dimasuki oleh berbagai petisi-petisi untuk menolak, lebih khusus ke yang merusak lingkungan sih, misalnya pertambangan atau pembawaan hutan,
ataupun yang berkaitan dengan isu HAM. Jadi petisi-petisi itu banyak yang lolos Bagian dari juga. gerakan itu sendiri. Iya, ataupun petisi RUU PKS itu ya. Ya. Itu banyak sekali yang mendukung, sudah mencapai berapa ratus ribu. Jangan sampai di partai. Bukan. Oh. RUU PKS itu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Kekerasan seksual. kekerasan seksual ya. Oh. Iya. Untuk pencegahannya, pencegahan. Nah, dan juga aksi-aksi panggilan-panggilan untuk misalnya kemarin di Wadas itu kan banyak teman-teman yang menggunakan media sosial itu untuk mengecam aksi yang dilakukan oleh aparat ya terhadap warga yang terdampak. Itu menurut saya tekanan dari media sosial itu sudah bagus sekali ya digunakan oleh teman-teman aktivis itu dalam melawan ketidakadilan. Iya. Itu tadi intinya bagaimana kita punya gagasan tetapi kita menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk menyampaikan gagasan kita asal kita menggunakan media sosial itu teknologi ini dengan bijak. Iya. Seperti itu. Kalau di kita itu kan kalau saya bahasakan yang namanya religio omnium sanctarum anima itu sebagai iman itu adalah inti dari ilmu pengetahuan. Saya jarang menggunakan agama tapi iman. Iya. Kita punya iman gerakan itu apa? Yaitu tentang untuk bonum komune itu sendiri ya kita punya iman itu. Salah satu contohnya ketika misalnya satu saat misalnya saya jadi pengusaha tambang gitu kan. Ya, saya jadi pengusaha tambang. Amin. Mau tidak mau, namanya pembangunan pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan ya. Iya. Tapi dalam menggunakan menggunakan modal saya, bagaimana tambang itu sendiri yang saya akan tambang satu tempat, itu bisa mensejahterakan masyarakat sekitar itu. Ataupun saya bertanggung jawab misalnya menghijaukan kembali alam-alam yang ada. Jadi kita boleh menjadi menjadi seorang pengusaha tambang tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan itu. Jadi itu mungkin sering saya contohkan dulu ketika saya memberikan MBAB religio itu rosa itu adalah bagaimana iman itu adalah jiwa atau inti dari segala ilmu pengetahuan.